Layani aku sebagai pasangan halal. Bab 268. Laila terharu mendengar ucapan Umi Khafifah. Dia teringat akan masa-masa sulit yang dialami Hanifah saat dihadapi oleh ibu mertuanya, Hilya. Namun, dengan penuh keajaiban, kehancuran itu kini membawa Rama dan Hanifah semakin dekat dan menguatkan cinta mereka. Laila merasa bersyukur atas perubahan yang luar biasa ini. Dalam keheningan yang penuh makna, Umi Khafifah dan Laila merenungkan keajaiban cinta dan kekuatan yang mampu menyatukan dan memperkuat hubungan Rama dan Hanifah. Mereka berdua berdoa agar kebahagiaan dan keutuhan selalu menyertai rumah tangga mereka, mengatasi segala ujian dan rintangan yang mungkin datang di masa depan. Laila kemudian mengajak Umi Khafifah untuk duduk di ruang depan rumah. Mereka duduk bersama di kursi yang nyaman sambil menikmati udara segar di sore hari. Laila kemudian memulai percakapan lagi, mengutarakan rasa haru dan syukur mereka atas kebahagiaan yang kini menyelimuti rumah tangga Rama dan Hanifah. Umi, betapa harunya hatiku melihat Ustadz Rama dan Hanifah kembali bersatu dalam cinta yang begitu kuat. Semua ujian dan rintangan yang mereka hadapi kini menjadi bukti bahwa cinta sejati akan selalu menghadapi segala cobaan dengan kekuatan dan keteguhan, ucap Laila dengan suara yang penuh emosi. Umi Khafifah tersenyum penuh kebanggaan mendengar kata-kata bijak dari Laila. Benar sekali, Nak. Keajaiban cinta memang mampu menyatukan hati yang terpisah dan menguatkan ikatan yang terjalin. Umi juga merasa haru dan bersyukur melihat Ustadz Rama dan Hanifah kembali bahagia bersama. Laila menatap Umi Khafifah dengan penuh rasa hormat. Terima kasih, Umi, karena telah memberikan dukungan dan cinta kepada Ustadz Rama dan Hanifah. Semoga kebahagiaan mereka terus terjaga dan cinta mereka semakin kokoh. Umi Khafifah mengangguk setuju, amin. Semoga rumah tangga mereka selalu dilimpahi dengan keberkahan dan kebahagiaan. Kita sebagai keluarga akan terus mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk mereka. Page 9. Dalam suasana yang penuh kehangatan dan kebersamaan, Umi Khafifah dan Laila merenungkan keajaiban cinta dan kekuatan yang mampu mengubah segala ujian menjadi berkah. Mereka berdua berkomitmen untuk terus mendukung dan menjaga kebahagiaan Rama dan Hanifah, serta mempererat ikatan keluarga yang penuh cinta dan keharmonisan. Laila, menantu pertama Umi Khafifah itu, tiba-tiba bertanya tentang bagaimana laporan yang sedang dibuat oleh Rama untuk Hilya. Umi Khafifah tersenyum lembut dan menjawab, Ustadz Rama sedang mempersiapkan laporan tersebut, Nak. Dia ingin memberikan penjelasan yang jelas dan bijaksana kepada Hilya. Laila mengangguk mengerti, namun ekspresinya berubah serius. Umi, betapa jahatnya Hilya yang telah menyakiti Hanifah selama ini. Saya tidak bisa melupakan semua penderitaan yang telah dialami oleh Hanifah karena ulah Hilya. Umi Khafifah menatap Laila dengan penuh empati. Benar, Nak. Tindakan Hilya telah menyakiti hati Hanifah dan merusak hubungan keluarga. Namun, kita harus tetap menjaga hati nurani dan memberikan kesempatan untuk perdamaian dan pemulihan. Laila mengangguk setuju, namun tetap merasa terpukul dengan kenangan menyakitkan yang dialami oleh Hanifah. Aku sangat berharap Hilya bisa merenungkan perbuatannya dan belajar dari kesalahannya. Hanifah adalah korban yang tidak bersalah dalam semua ini. Umi Khafifah menggenggam tangan Laila dengan penuh kehangatan. Kita akan terus mendukung Hanifah dan Rama dalam proses pemulihan mereka. Semoga kebaikan dan kebijaksanaan selalu membimbing langkah-langkah kita dalam menghadapi tantangan ini. Dalam keheningan yang penuh makna, Umi Khafifah dan Laila merenungkan tentang pentingnya keadilan, perdamaian, dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan di antara keluarga. Mereka berdua berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dan cinta kepada Rama dan Hanifah, serta menjaga keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga mereka. Umi,
Apakah Bu Hilya akan dipenjara karena perbuatannya? Aku tidak bisa membayangkan dengan konsekuensi dari tindakannya. Umi Khafifah menatap Laila dengan ekspresi yang penuh pertimbangan. Nak, saat ini kita belum tahu apa yang akan terjadi dengan Hilya. Kita harus menunggu laporan yang sedang disusun oleh Ustadz Rama untuk Bu Hilya. Semua akan terungkap dengan jelas setelah laporan itu selesai. Laila mengangguk mengerti, namun kekhawatirannya tetap ada. Aku hanya berharap agar keadilan ditegakkan dan Hanifah mendapatkan keadilan atas semua penderitaan yang dia alami. Umi Khafifah mengangguk setuju. Tentu, Nak. Keadilan harus ditegakkan dan semua pihak harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Kita harus percaya pada proses hukum dan memberikan kesempatan bagi kebenaran untuk terungkap. Di sisi lain, Mas, aku gak suka kamu ganti baju. Aromanya gak enak, keluh Hanifah, menjauhkan diri dari Rama. Dengan penuh heran, Rama mencium bajunya. Ini wangi, sayang. Sudah dicuci, kan? Iya. Tapi, gak enak baunya. Astaghfirullahaladzim. Rama bingung sendiri. Novel baru autor Diviso, dijodohkan dengan senior galak. Bagi yang berkenan mampir. Page 10. Terus, gimana, sayang? Rama merasa bingung sendiri. Ganti, Mas. Sama saja. Wanginya kayak gini juga kalau pakai baju yang lain. Gak usah pakai baju, boleh. Hanifah terkekeh meminta itu dengan lirih. Rama mengangguk. Dia menuruti permintaan istrinya itu. Ada-ada saja, tapi Rama berusaha paham kalau Hanifah sedang masang idam. Usai melepas baju, Rama kembali ke tempat tidur. Begini, tanya Rama, duduk di samping Hanifah. Hanifah mengangguk, antusias. Dia kemudian mendekatkan diri dan bersandar di dada bidang suaminya. Bahkan, perempuan itu terlihat menghirup aroma tubuh suaminya sendiri. Aku lebih suka seperti ini, seru Hanifah. Rama menggeleng, heran. Kapan aku boleh pakai baju? Gak usah pakai baju, Mas. Keluar juga gak usah pakai baju. Loh, kamu mau keluar gak pakai baju? Kok gitu, sih? Aku gak rela, ya, kamu keluar tanpa baju, tanpa celana. Astaghfirullahaladzim, Hanifah. Mana mungkin aku keluar tanpa celana? Rama menggelengkan kepala, benar-benar heran. Hehe, siapa tahu, kamu berniat seperti itu. Aku masih waras, sayang. Udah, sekarang, kamu makan, ya. Aku suapin. Hanifah menggelengkan kepala lagi. Sampai detik ini, ia menolak untuk makan. Entah bagaimana Rama harus menembujuk istrinya. Sedangkan, Hanifah masih harus mengonsumsi obat dari dokter kemarin. Kamu harus minum vitamin dan obat. Kalau kamu belum makan, kapan kamu akan meminuminya? Bujuk Rama, mengusap belakang kepala Hanifah. Hanifah mendongak, menatap Rama. Aku itu malas minum obat, Mas, dari dulu malah. Sekarang, kamu gak boleh malas. Ada bayi kita di perut kamu. Kalau umahnya sakit, dia bisa terpengaruh. Aku gak mau kalian berdua kenapa-kenapa, bujuk Rama lagi. Hanifah segera melepaskan pelukannya. Dia kemudian menunduk menatap perutnya, lalu ia usap dengan sangat lembut. Apa dia kelaparan? Tanya Hanifah. Oh, jelas kelaparan. Dia pasti sangat lapar sekarang. Rama memanfaatkan pertanyaan Hanifah agar Hanifah mau menakan. Manik mata Hanifah perlahan merah. Kalau gitu, aku akan makan demi dia.
Rama tersenyum tipis melihat istrinya yang tampak sedih karena khawatir anak mereka di dalam kandungannya kelaparan gara-gara Hanifah yang tidak mau makan sejak tadi. Page 11. Nah, gitu dong. Aku suapin, ya. Rama kemudian mengambil piring nasi yang sudah dihangkan tadi dan mulai menyuali Hanifah. Mas, lirih Hanifah. Ya, sayang, apa? Dia gak marah, kan, ke aku? Dia gak ngambek atau gimana gitu gara-gara aku yang gak mau makan dan dia jadi kelaparan? Tanya Hanifah, memaksakan diri untuk memakan makanan yang disuapi suaminya. Gak, sayang. Anak kita itu sangat baik seperti umanya. Dia tidak suka ngambek. Ayo, makan lagi. Rama kembali mendaratkan sendok makan ke mulut Hanifah. Namun, Hanifah menghindar. Kamu bohong sama aku. Astagfirullah. Bohong apa? Tanya Rama. Kata kamu aku gak pernah ngambek, Mas. Itu padahal bohong. Aku sering, kok, ngambek sama kamu. Iya, sayang, iya. Kamu sering ngambek, udah. Ayo, makan lagi. Rama bingung sendiri. Seharusnya, Hanifah suaminya mengatakan kalau dia tidak pernah ngambek. Tapi, justru sebaliknya, Hanifah tidak suka Rama mengatakan itu karena menurutnya itu bohong. Kenapa kayak gitu natapnya? Tanya Rama, yang menyadari tatapan sinis Hanifah kepadanya. Kok bisa kamu bohong sama aku? Rama ingin menepuk jidatnya sendiri. Bisa-bisanya Hanifah masih mempermasalahkan itu. Maaf. Aku hanya menenangkan hati kamu biar kamu tenang makannya. Gak bohong juga, Mas. Ya, sayangnya, maaf, ya. Kamu memamge sering ngambek. Contohnya sekarang. Loh, kamu ngatain aku, Mas. Rama langsung menegunci mulutnya rapat-rapat. Apa dia salah bicara lagi? Mas. Desak Hanifah. Kok kamu ngatain aku setelah bohong sama aku? Aku salah ngomong lagi, iya. Rama bingung sendiri. Gak ngatain aku juga kali, Mas. Kamu jahat banget. Aku jadi langsung hilang selera makan. Rama kali ini memilih diam. Dia takut salah bicara lagi yang akan membuat Hanifah marah-marah. Dia fokus membujuk Hanifah untuk makan tanpa membahas hal lain dulu yang bisa membuat Hanifah tidak berselera makan lagi seperti tadi. Mas, keluh Hanifah, kembali memeluk Rama. Terpaksa, Rama meletakkan piring tadi ke atas nakas karena Hanifah memeluknya secara tiba-tiba. Apa, istriku? Tanya Rama, dengan lembut. Aku boleh minum obat sekarang? Satu suap lagi, ya. Gak mau. Satu saja, Hanifah. Page 12. Gak. Hanifah mengunci wajahnya rapat-rapat di dada Rama. Dia tidak mau memperlihatkan wajahnya sama sekali walaupun Rama membujuknya. Ya sudah kalau gitu. Ayo, minum obat. Barulah, Hanifah melepaskan pelukannya. Dia kemudian memerhatikan sang suami yang sedang menyiapkan obat untuk Hanifah minum. Mas, aku gak sabar perutku besar, ucap Hanifah. Sabar. Baru juga 3 minggu. Hehe. Sayang. Kamu cepat besar, ya, biar kita bisa ketemu. Hanifah berbicara sendir sambil mengusap perutnya. Andra terkejut saat membaca surat yang seharusnya ditujukan untuk Hilya namun malah diberikan padanya. Dia merasa bingung dan tidak mengerti mengapa Rama tidak pernah menceritakan tentang tuntutannya terhadap ibunya sebelumnya. Kenapa Rama tidak pernah cerita kalau dia menuntut mamanya? Gumam Andra dengan rasa heran. Surat itu ternyata merupakan surat tuntutan dari putranya, Rama, kepada Hilya, mantan istri Andra. Andra merasa terpukul dan bingung dengan situasi yang rumit ini.
Rama benar-benar kecewa sampai-sampai dia mengambil langkah untuk menuntut ibunya sendiri. Bagaimana aku bisa membantunya? Gumam Andra dengan perasaan campuran antara kekhawatiran dan kebingungan. Andra merasa sangat kasihan pada putranya atas segala kejahatan yang dilakukan oleh Hilya demi menghancurkan rumah tangga Rama dan Hanifah. Dia menyadari bahwa surat tuntutan ini seharusnya menjadi hal yang pantas untuk Hilya. Namun, dia juga menyadari bahwa kondisi mental Hilya sedang dalam penanganan psikiater saat ini. Pertanyaan yang mengganjal di benak Andra adalah apakah Hilya akan menerima surat tuntutan ini dengan tenang atau justru akan terjadi konsekuensi yang lebih serius. Dalam keadaan yang penuh dengan kekhawatiran dan kebingungan, Andra merenungkan tentang langkah selanjutnya yang harus diambil untuk membantu Rama dan menghadapi situasi yang rumit ini. Dia berharap agar segala masalah bisa diselesaikan dengan baik dan damai, tanpa menimbulkan lebih banyak konflik dan kerugian. Andra merasa tertekan dengan situasi yang rumit ini. Dia merenungkan langkah-langkah yang harus diambil untuk menangani tuntutan yang dia terima dan membantu Rama dalam menghadapi masalah ini. Meskipun merasa kasihan pada putranya, Andra juga merasa dilema karena kondisi mental Hilya yang sedang dalam penanganan psikiater. Dia harus tahu tentang surat ini, tapi bagaimana cara menjelaskannya padanya tanpa memperburuk kondisinya. Pikir Andra sambil menggigit bibirnya dalam kegelisahan. Andra merasa bahwa dia harus bertindak dengan bijaksana dan hati-hati dalam menghadapi situasi ini. Dia merasa bertanggung jawab untuk memberitahu Hilya tentang tuntutan yang diajukan oleh Rama, namun juga khawatir akan dampaknya terhadap kondisi mental Hilya. Page 13. Andra akhirnya mengambil kunci mobil dengan langkah mantap, siap untuk bergegas menuju rumah Hilya. Meskipun Hilya sedang dalam proses penanganan oleh psikiater, Andra merasa bahwa dia harus memberitahukan tentang surat tuntutan yang diterima mantan istrinya itu. Ini adalah konsekuensi dari perbuatan jahatmu selama ini, Hilya. Tindakan yang terus-menerus menyakiti menantumu, Hanifah. Sekarang, putramu sendiri, Rama, yang menuntut atas perbuatanmu, gumam Andra dengan suara penuh ketegasan, sambil fokus menyetir mobilnya. Andra merasa bahwa tidak ada jalan lain yang bisa dia tempuh. Keadaan telah mencapai titik terberatnya. Rama telah merasa begitu kecewa dengan ibunya yang terus-menerus menyakiti istrinya sendiri, hingga akhirnya Rama membuat keputusan untuk menuntut ibunya di hadapan hukum. Putraku tidak bersalah meskipun dia harus menuntut ibunya sendiri. Hilya telah begitu kejam, dan dia harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari perbuatannya terhadap Rama dan Hanifah, ujar Andra lagi, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa langkah ini adalah langkah yang benar. Di tengah hiruk-pikuk jalan yang padat, Andra merenungkan bahwa mantan istrinya memang harus menerima hukuman yang setimpal, meskipun saat ini Hilya sedang dalam proses penanganan oleh psikiater. Andra berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi reaksi Hilya terhadap surat tuntutan yang akan dia sampaikan. Hilya harus menyadari bahwa perbuatannya telah menimbulkan dampak yang sangat besar pada keluarga kita. Rama dan Hanifah telah menderita akibat dari tindakannya yang kejam, gumam Andra dengan suara yang penuh penyesalan. Andra merasa campur aduk antara rasa marah dan kesedihan. Dia berusaha memahami kompleksitas situasi yang melibatkan mantan istrinya, Hilya, dan putra serta menantunya. Hatinya terasa berat karena dia harus menghadapi konsekuensi dari tindakan Hilya yang telah merusak keharmonisan keluarga. Aku berharap bahwa Hilya akan menerima surat tuntutan ini dengan bijaksana dan memahami akibat dari perbuatannya. Meskipun sulit, ini adalah langkah yang harus diambil untuk menegakkan keadilan, lanjut Andra, mencoba memperkuat tekadnya. Saat lampu merah menyala, Andra memandang sekelilingnya yang ramai dengan kendaraan dan pejalan kaki yang bergegas.
Dia merenungkan tentang masa depan keluarganya dan bagaimana keputusan yang akan diambilnya hari ini akan mempengaruhi dinamika hubungan di antara mereka. Dengan hati yang penuh ketegangan namun tegar, Andra terus melangkah maju, siap menghadapi tantangan yang ada di depannya demi kebenaran dan keadilan bagi keluarganya. Saat menunggu lampu merah berubah menjadi hijau, Andra teringat akan keharmonisan keluarganya sebelum dia bercerai dengan Hilya. Mereka dulu adalah keluarga yang bahagia, penuh cinta, dan saling mendukung. Namun, semuanya berubah ketika Hilya mulai berubah menjadi sosok yang sangat jahat terhadap putra dan menantunya. Andra merasa sedih dan kecewa melihat perubahan drastis dalam perilaku Hilya. Dia menyayangkan perbuatan egois Hilya yang telah melampaui batas, merusak kebahagiaan keluarga, dan menyakiti putra serta menantunya. Hilya yang dulu penuh kasih dan perhatian kini telah berubah menjadi sosok yang kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Dulu kita berjuang bersama untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, sekarang semua itu hancur karena perbuatan Hilya yang tidak terampuni, gumam Andra dengan suara penuh kesedihan. Page 14. Andra merasa bahwa keputusannya untuk menghadapi Hilya dengan tegas adalah langkah yang tak terelakkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Meskipun hatinya penuh dengan rasa sakit dan penyesalan, dia tahu bahwa dia harus melangkah maju demi melindungi putra dan menantunya dari kekejaman Hilya. Saat lampu hijau menyala, Andra mengendarai mobilnya dengan tekad yang teguh, sambil terus memikirkan kejadian yang menyedihkan ini. Bagaimana Hilya bisa berubah menjadi begitu jahat? Saya tidak pernah membayangkan bahwa keluarga kita akan mengalami hal seperti ini. Tapi sekarang, saya harus tegar dan melawan kejahatan yang telah merusak keluarga kita, pikir Andra dengan penuh ketegasan. Dalam hatinya, Andra berharap bahwa suatu hari nanti, cahaya kebaikan dan keadilan akan kembali menyinari keluarganya yang terluka oleh tindakan kejam Hilya. Saat mobil Andra semakin mendekati rumah Hilya, ketegangan dalam dirinya semakin terasa. Suasana di sekitarnya terasa hening namun tegang, seolah menandakan bahwa pertemuan yang akan segera terjadi akan membawa perubahan besar bagi kedua belah pihak.